Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Maulana dengan nomor NIM 2233818 Prodi S1 Teknik Mesin. Eh, Seperti biasa di akhir penghujung semester, tugas besar untuk para mahasiswa. Pada kali ini giliran tugas besar kinematika dan dinamika, yaitu tugasnya adalah analisis kecepatan dan percepatan mekanisme 6 batang. Kita masuk ke soal slide selanjutnya, next. Oke, pada soal diketahui ada eh, 6 batang, itu satu, karena ini ground dihitung satu, terus ini batang O2A ini 2, batang kedua atau link kedua, terus AB atau BA ini batang ketiga, selanjutnya B ke C ini batang kelima, dan slider join ini dihitung batang juga, lalu 6, berarti ada totalnya ada 6 link atau batang yang terdapat pada soal. Di sini diketahui bahwa jarak antara A ke garis ini adalah 50,8 mm. Lalu jarak dari O2 ke O4 secara vertikal itu 292 mm. Lalu untuk jarak antara slider join atau batang 6 dengan batang 1 yang di bawah O4 itu adalah 343. Lalu jarak antara B dan O4 itu adalah 146 mm. Oke, di sini kita akan mencari kecepatan, analisis kecepatan. Yang pertama yang perlu kita cari adalah kecepatan pada batang A dengan cara omega atau kecepatan sudut. Di sini kecepatan sudut diketahui omega 2 sama dengan 2 rad per S. Dan ini diasumsikan konstan. Lalu berdasarkan rumus kita cari menggunakan omega 2 dikali dengan panjang batang O2A. Lalu diperoleh hasil 2 rad per second dikali 102 mm. 102 mm ini adalah panjang O2 ke A. Bagaimana cara mencari panjang ini? Kita mencarinya dengan cara menggambarkannya di milimeter block. Lalu kita menggunakan busur, kita hitung berapa kemiringan dari sudut O2A ini pada batang O2A ini. Lalu diperoleh hasil 204 mm per second. Terus karena kita akan mengubahnya ke meter, berarti dikali dengan 1000. Dibagi 1000. Dapatkan hasilnya 0,24 meter per second. Lalu selanjutnya kita mencari batang B, yaitu caranya dengan sama, yaitu PB yaitu batang O4B. Ini titik B, O4B. Lalu VA batang O2A. Lalu di sini ada VBA yaitu panjang batang dari B ke A atau A ke B, sama saja. Lalu selanjutnya untuk mencari VC, karena ini slider join, jadi otomatis arahnya pasti ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya kita akan mencari VB. VB tadi sudah diketahui. Terus kita tambahkan, maksud dari panah ke kanan ini adalah VB ditambah VBC. Apa arah panah? Maksud arah panah ini adalah kecepatan pada B akan tersambung kepada batang C. Makanya VC sama dengan VC sama dengan VB ditambah VBC. Oke. Maka dari gambar didapat yaitu kecepatannya adalah 204 mm per second. Kita ubah ke meter. Lalu VB 185 dan seterusnya. Lalu kita masuk untuk menggambar poligon kecepatan. Nah, di sini untuk menggambar poligon kecepatan, kita harus mencari panjang batang dari gambar. Untuk membuat poligon, pertama membuat garis tegak lurus. Kalau kecepatan, patokannya adalah garis tegak lurus seperti di contoh ini.
Ini adalah garis tegak lurus, yaitu AB, batang AB. Ini garis tegak lurusnya. Untuk batang BC ini garis tegak lurusnya, dan ini untuk batang O4B ini ini garis tegak lurusnya atau arahnya. Nah, ini ada panah mengarah ke atas, ke kanan atas, nyerong ke atas, karena arah dari putaran sudut ini mengarah counter clockwise, yaitu berlawanan eh, jarum jam. Jadi secara logika, jika ini diputar, otomatis ini akan tertarik ke atas lalu berputar seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencari eh, selanjutnya kita akan menggambarkan menggambarkan poligon. Yang pertama adalah poligon kecepatan A atau VA. VA sama dengan omega 2, sabar, omega 2 dikali O2 sama dengan 2 dikali 102 sama dengan 204 cm per second. Untuk kecepatannya, ini adalah 204 cm per second. Sementara kalau kita untuk menggambar itu caranya dibagi dengan skala. Di sini saya menggunakan skala 1:50, berarti adalah 204 dibagi dengan 50. Maka diperolehlah hasilnya sepanjang 4,08 cm. Karena kalau mau dibikin meter terlalu panjang, kalau mau dibikin milimeter terlalu kecil. Oke, selanjutnya ini arah 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 poligonnya atau arah vektornya itu garis batang O2A atau kecepatan di A. Karena garisnya seperti ini kita pakai yang di atas saja. Karena garisnya yang seperti ini, maka yang tegak lurus adalah mengarah ke kanan atas seperti yang arah panah ini. Maka kita tarik dari titik pusat, kita anggap ini titik pusat, kita tarik ke atas dengan panjang ini tadi 204 cm dibagi 50, dapatlah hasilnya 4,08 tadi sudah dicari di kalkulator. Lalu selanjutnya kita akan menggambarkan batang AB atau kecepatan pada AB. Karena seperti yang dilihat di gambar, batang AB itu berawal dari batang A atau O2A. Jadi untuk menggambarkannya kita mulai dari ujung vektor kecepatan A, kita gariskan tegak lurus. Karena ini garis tegak lurus, kita kan tidak tahu arahnya ke kanan atau ke kiri. Lalu kita tarik saja garis panjang dulu, garis panjang. Lalu selanjutnya kita bikin atau kita buat gambar atau poligon dari kecepatan batang B. Batang B adalah ini. Lalu O4B, garis tegak lurusnya seperti ini. Maka kita buatlah garis tegak lurusnya segini dengan panjang 3,8 cm. Kita tarik ke atas. Karena VBA itu pasti akan berjumpa dengan VB. Lalu kita sambung garisnya. Nah, garis yang berlebih tadi kita hapus. Lalu selanjutnya kita akan menggambarkan garis VC. VC di sini adalah ini. Karena ini shoulder joint, pasti arahnya horizontal, ke kiri atau ke kanan. Lalu seperti tadi, karena kita tidak mengetahui apa arahnya ke kiri atau ke kanan, kita bikin saja garis panjang dulu. Lalu VCB itu kita tarik garis tegak lurusnya seperti ini. Maka jadilah seperti ini bentuk dari poligon kecepatannya. Selanjutnya kita akan melakukan analisis percepatan. Untuk mencari percepatan dapat digunakan, yaitu percepatan itu adalah huruf A besar dan huruf A kecil. A besar ini adalah percepatan, A kecil ini adalah titiknya. Pada percepatan A ada dua buah elemen, yaitu AA normal ditambah AA tangensial. Karena
diasumsikan konstan, maka AA tangensialnya tidak dibikin. Kita bahas analisis saja dulu. Lalu selanjutnya kita cari AA normalnya diperoleh berarti dengan rumus VA atau kecepatan pada A kuadrat per panjang batang O2A. Diperolehlah hasil 400 mm per second. Kita ubah ke meter berarti diperoleh 0,408 meter per second. Lalu untuk selanjutnya pada batang batang AB atau batang BA sama saja. Kita akan mencari percepatannya dengan cara kecepatan BA kuadrat dibagi batang AB. Untuk mencari ABA tangensial, kita menggunakan alfa 3 karena di sini batang ketiga jadi alfa 3. Jadi batang BA kali batang BA dikali alfa 3. Lalu diperolehlah hasil untuk normalnya 60 kuadrat per 203 diperoleh 17,7 mm per second. Seperti tadi karena menggunakan meter untuk satuan terakhirnya jadi 0,01 meter per second. Selanjutnya sama saja untuk mencari percepatan pada batang B, percepatan pada batang CB. Selanjutnya kita akan masuk ke menggambar poligon percepatan. Pertama yang kita lakukan adalah menentukan titik pusatnya. Di sini titik O2. O2 sejajar dengan O2A. Kita letak di sini. Karena arah putarannya ke atas, karena titik pusat yang diam itu adalah O2 yang di sini, berarti arah vektornya mengarah ke kiri atas. Nah, untuk percepatan normal itu mengikuti bentuk asli dari batang pada gambar seperti ini, sama bentuknya kan, arah dan sudutnya itu. Nah, kita tarik garis ke arah kiri atas. Lalu selanjutnya kita, karena AA ini diasumsikan konstan atau dinyatakan konstan, maka AA tangensialnya tidak dianggap atau 0. Lalu kita buat ABA normal. ABA normal ini batangnya. Kita tarik garis ke atas sedikit saja karena pada perhitungan ABA normal itu cuma 0,0177 meter per second. Berarti kalau diubah ke sentimeter berarti sekitar berapa nih? Ya 1 cm pun nggak sampai. Lalu selanjutnya kita akan menggambarkan. Nah, karena kita akan menggambarkan selanjutnya adalah, kita lihat pada ini ABA. Selanjutnya kita akan mencari kecepatan di batang B. Batang B adalah ini. Lalu batang B kita cari AB normalnya. Kita mencari AB normal sama dengan seperti ini, 0,2252 meter per second. Kita tarik ini AB normal. AB normal karena titik pusatnya di sini, maka arah panahnya ke kanan seperti ini. Lalu kita cari AB tangensialnya karena tangensial kan tegak lurus, berarti tegak lurus batang O2B atau batang B seperti ini. Nah, kan tadi sudah tergambar yaitu batang AA normal, ABA normal, dan AB tangensial. Lalu
Lalu kita sambungkan antara ABA normal ke ujung AB tangensial. Dapatlah ABA tangensialnya. Lalu kita tarik garis dari awal sini ke ujung sini, itu sebagai resultan eh, resultan B atau percepatan pada batang B. Karena batang B ini adalah adalah sorry adalah kecepatan absolut. Selanjutnya kita akan mencari kecepatan pada titik C atau AC, kecepatan pada titik C. Karena ini adalah slider join, otomatis arahnya akan ke kiri atau ke kanan. Kita karena titik diamnya di sini ke B, berarti garisnya adalah ke kanan. Lalu untuk ACB normal atau batang B ke C normal, karena itu sejajar pada sama seperti gambar, kita bikin seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ACB tangensial kita bikin garis tegak lurus pada batang CB atau BC. Karena apa? Garis AC tangensialnya ke arah ke sini, kan kita sebelumnya belum tahu ini arahnya ke bawah atau ke atas. Karena di sini ada garis ke bawah, maka untuk gambar poligon itu kan harus menyambung semuanya. Jadi dari bawah, dari titik sini tarik ke bawah karena garis AC tangensialnya berada di sini. Sebelumnya saya lupa menjelaskan cara untuk mencari panjang dari batang-batang atau vektor-vektor poligon percepatan ini. Caranya dengan kan kita sudah mendapatkan hasil percepatannya nih, hasil percepatannya. Kita buat untuk yang normal, kan diketahui yang normal kan. Kita ambil contoh panjang percepatan AA, percepatan pada A itu 0,408 meter per second. Sini saya menggunakan skala 0,0354. Caranya untuk mendapatkan panjang ini adalah nilai percepatan dibagi dengan skala. Dapatlah hasilnya sekian. Lalu untuk ABA normalnya juga seperti itu caranya. Itu ABA 0,01 second dibagi 0,0354 second. Lalu bagaimana Bang? Lalu bagaimana untuk panjang batang tangensial? Nah, khusus untuk panjang batang tangensial, panjangnya itu belum diketahui. Jadi kita gambarkan saja garis panjang dulu secara tipis. Lalu setelah kita ambil contoh lah AC tangensial di sini, karena ini slider join kan, kita dari titik awal kita ambil garis panjang, anggaplah sampai sini. Lalu untuk ACB tangensialnya kan kita dari ACB normal nih tadi, nih ACB CB ini CB. Lalu untuk menggambarkan tangensialnya tuh sama seperti yang ini tadi, kita tarik saja garis panjang mana dia bertemu. Kan tadi titik awalnya di sini, karena kita sudah ketahui garis itu berada di bawah, berarti arahnya ke bawah. Nah, jadi seperti itu untuk cara mencari panjang batang dan arah tangensial dari masing-masing titik atau batang ini. Baiklah, sekian, terima kasih video dari saya. Mungkin masih banyak kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.